Satu pemikiran dari para ulama kita bagaimana mengajarkan Islam itu ya seperti bagaimana Wisnu itu diciptakan di dunia. Tapi karena kita nggak pernah membaca, seolah-olah nggak diteorikan ya. nggak diteorikan. Dan kita baru belajar human rights itu tahun 45, padahal jauh beberapa abad yang lalu sudah ada sebenarnya. Oke, ketemu lagi di segmen kedua teman-teman. Tadi kita sudah ngomongin bahwa banyak kekayaan masa lampau yang bisa digali untuk kepentingan masa depan dan juga masa sekarang pastinya. Salah satu hal nih Pak Maharsi terkait dengan intoleransi atau toleransi yang terjadi ya. Kita kan sekarang pakai teori-teori sekarang tentang religious pluralism, ada human right, ada macam-macam. Padahal dengan nama lain ratusan tahun yang lalu itu ada ya di manuskrip-manuskrip. Iya. Sejak zaman Majapahit, masa Islam juga muncul juga perbedaan-perbedaan pandangan yang juga menimbulkan konflik. Tapi konflik itu kan bisa diselesaikan pada masa lalu. Bagaimana rekonsiliasi, bagaimana resolusi moderasi, resolusi konfliknya sudah ada sebenarnya. Tapi karena kita nggak pernah membaca, seolah-olah nggak diteorikan ya. Nggak diteorikan. Dan kita baru belajar human rights itu tahun 45, padahal jauh beberapa abad yang lalu sudah ada sebenarnya. Sudah, itu ya. Bagaimana kita harus berkehidupan yang harmonis gitu ya Pak ya. Ada cerita tertentu nggak Pak Maharsi ketika membaca manuskrip apa, lalu wow gitu ya, benar-benar genuine gitu dari apa yang dibaca. Oh iya, saya membaca Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu. Jadi mengapa kemudian Dewa Wisnu itulah yang membuat masyarakat Jawa itu kemudian bisa harmonis gitu ya. Karena diceritakan dalam Babat Tanah Jawi itu Wisnu itu adalah Islam. Iya. Islam itu apa? Keselamatan. Oh, pantas. Gitu. Berarti Wisnu sama Islam itu sama itu. Makanya keturunan orang Jawa itu berasal dari tokoh Wisnu itu, tokoh yang sama dengan Islam, yaitu sama-sama keselamatan. Meskipun kita bisa melihat ya dari beberapa artefak, mungkin di naskah juga banyak sekali yang kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa Wisnu dan Islam itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Meskipun ada jok kemarin ketika saya menyampaikan di Masjid Demak itu ada gambar kura-kura, itu awatara dari Wisnu. Jadi kalau orang pergi ke Masjid Demak itu akan selamat gitu ya. Ya karena kita akan beribadah ya hingga selamat itu ya. Tapi Prof. Makasih nyeletuk, Wisnu itu kan wis NU Mas gitu ya. Gitu ya. Oh iya. Itu saya temukan banyak sekali naskah yang mengatakan bahwa Wisnu dengan Islam itu merupakan satu pemikiran dari para ulama kita bagaimana mengajarkan Islam itu ya seperti bagaimana Wisnu itu diciptakan di dunia gitu ya. Nah, ini berarti membaca manuskrip itu seperti di lorong waktu ya Pak Maharsi ya. Kita beradanya sekarang tapi menyelami kehidupan pada masa lampau gitu dengan logika orang zaman dahulu. Itu salah satunya ya Pak Maharsi menemukan hal yang wow gitu saat membaca manuskrip. Kalau berbicara generasi sekarang Pak Maharsi kan agak ini ya, mereka lebih senang pada media sosial yang sifatnya teknologi ya, dan informasi begitu. Pak Maharsi melihat gak sih ada kecenderungan dari orang atau mungkin anak muda zaman sekarang yang gak suka gitu terhadap penelitian-penelitian manuskrip macam gini ya. Iya, memang belajar manuskrip itu perlu ketelitian tadi, perlu konsentrasi, perlu pengetahuan masa lalu. Lah ini kan butuh tenaga ya, butuh usaha yang lebih keras gitu ya. Tapi mungkin akan bisa dijembatani dengan bagaimana manuskrip itu kemudian kita hadirkan dalam bentuk dalam wajah yang lebih mudah diterima gitu ya. Misalnya gimana Pak Maharsi? Yang
mungkin agak sulit. Misalnya bagaimana apa yang ada di dalam naskah itu kemudian kita munculkan dalam bentuk-bentuk film ini, Oh, mungkin divisualisasi ya, visualisasikan, Pak Maharsi ya. mungkin itu akan lebih menarik mereka untuk selanjutnya mau gitu ya. Jadi mungkin menjadi sarana saja agar mereka itu Ya. penasaran dan kemudian mau menggali lagi gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Lakukan ya, artinya kita tidak melulu dengan proses pembacaan, proses Ya. pemaknaan, Ya. tapi membawa gitu ya, Ya. dengan packaging yang Ya, baru ya, supaya seperti generasi itu. sekarang mau berselancar secara Iya, intelektual ke iya, iya. masa lampau. Iya. Di Fadib sendiri minat untuk mengkaji manuskrip bagaimana Pak Maharsi? Ya, kebetulan saya mengajar manuskrip Islam Nusantara. Ya, lumayan lah, terutama di S2 ya. Oh, Di S2 iya. itu cukup banyak yang tertarik di situ. Bahkan dulu pernah kan di Pasca itu ada khusus manuskrip, kajian manuskrip. Oh ya. iya. Ada berapa, 16 atau 18 orang yang mengkaji itu gitu ya. Saya selalu semangati kalau kamu penelitian tentang manuskrip pasti menemukan hal yang baru. Oh, gitu. iya. Itu yang Ngomongin kami- lama tapi halnya baru. Iya. Ini paradoks ya. Iya, iya. Oke. Kalau di Usuluddin ya Pak, itu gairahnya sangat tinggi. Iya, betul. Cuman memang konsentrasinya teman-teman lebih banyak pada pemaknaan pada Iya. akhirnya ya. Iya. Karena jumlah manuskrip juga sudah tidak banyak, kadang-kadang sulit juga untuk dijangkau gitu. Kalau apa yang dikembangkan oleh Pak Maharsi sendiri, ada kendala-kendala kultural nggak sih Pak di dalam mendapatkan manuskrip itu? Iya, kalau kami karena sekarang ada web itu ya, ada Iya. apa namanya, masing-masing perpustakaan itu sudah menyediakan web, sebenarnya tidak terlalu susah Iya, ya iya. untuk mendapatkan itu. Apalagi kalau mau ke Jakarta itu ya, banyak banget perpusnas itu aduh luar Kemarin biasa. aja kita ada pelatihan dengan lektur ya Pak. Iya. Banyak sekali link yang bisa kita Iya. baca. Iya. Dan Iya. ternyata kalau kita mau mengunduh semuanya bisa kebawa Iya, ya. iya. Banyak sekali sebetulnya kekayaan intelektual bangsa Indonesia, tapi memang SDM kita terbatas waktu, tenaga dan pikiran sehingga tidak banyak untuk digali. Pak Maharsi ngobrolin tentang membaca manuskrip, kan tadi perlu effort, perlu tenaga, pikiran, bahkan biaya mungkin ya Iya. untuk ke Jakarta dan sebagainya. Kadang juga ke Jerman, ke Iya. Belanda. Iya. Apakah ini perlu dikerjakan dalam sebuah tim atau juga untuk proyek tertentu, atau Pak Maharsi punya pandangan seperti apa? Ya, kalau membaca manuskrip itu ya saya selalu baca sendiri, tapi ketika menemui kesulitan baru diskusi dengan teman gitu ya. Tapi kalau analisis mungkin agak lain ya, harus bersama-sama. Saya baca manuskrip itu bisa menghasilkan kamus, Bu. Oh, Jadi saya ketika Pak Maharsi punya kamus? punya kamus, Apa kamus namanya? Jawa Kawi. Oh, kamus Jawa Kawi. Karena membaca jadi Karena punya. membaca jadi buat kamus. Ya, Luar biasa. 750 halaman itu. 758 dikerjakan sendiri. Wow, tadi dibawa dong ya. Oh, rasanya. Amazing, saya baru tahu Pak Maharsi. Iya. Oh. Dulu itu saya tawar-tawarkan di penerbit, nggak ada yang mau menerbitkan. Kemudian saya tinggal di salah satu penerbit. Sudah, saya nggak akan minta apa-apa. Iya. Nanti silakan kalau mau diterbitkan. Terus 4 tahun kemudian saya di Gramedia, kaget saya. Kok kamu saya? Terus? Pengarangnya saya. Oh, Tapi saya nggak dikasih tahu. wah, terus akhirnya Ya sudah, saya terima kasih sama dia, meskipun saya nggak nggak dapat tapi- royalti nggak dapat. sampai sekarang. Sampai sekarang. Cerita lucu ini teman-teman sekalian. Bekerja keras membuat kamus 750 halaman, tapi tidak ada pemberitahuan dan tidak mendapat apa-apa. Luar biasa. Semoga jadi amal jariahnya ya Pak Iya, ya. tapi bangga. Bangga, oh bisa tahu. dapat bangga. Ya, masih ada Pak. Oh, nggak tahu masih dicetak atau enggak. Tapi Bisa berkorespondensi sebetulnya Pak, ya karena itu kan kekayaan intelektual kita ya. Jadi
Ya, bisa sih Pak berkorespondensi bahwa ini pengarangnya saya dan saya tidak ada surat menyurat sebelumnya, mungkin diperbarui perjanjiannya, bisa seperti itu Pak. Iya. Keren banget teman-teman, ini karya Pak Maharsi. Nanti kita coba cari ya. Saya juga penasaran kayak apa 750 halaman dalam bahasa Kawi. Kita ketemu setelah yang berikut ini ya.